Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang membatalkan kelulusan PPPK. Di antaranya ikut CPNS. Nah, sebelum kita bahas, buat teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel ini, Fandi AP, dan jangan lupa follow IG saya @fandiarya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi baru seputar CSN. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama tentang formasi CSN di tahun ini. Sebanyak 1.086.000-an, yang mana paling dominan ada di P3K atau PPPK. Untuk pusat sendiri ada di 93 ribuan, sementara untuk daerah ada 942 ribuan. Ya, memang yang paling banyak untuk guru ya teman-teman. Namun di sini buat teman-teman yang non guru juga jangan kecil hati karena akan ada formasi sebanyak 184 ribuan untuk daerah, sementara untuk pusat sendiri itu ada 25 ribuan untuk yang PPPK selain guru dan nakes ya. Nah, untuk CPNS sendiri ada sekitar 8 ribuan, namun ini hanya untuk kedinasan. Sementara sisa formasinya ada untuk Papua dan Papua Barat. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin menjadi bagian dari CSN di tahun ini, perlu tahu ya tentang hal-hal apa saja yang bisa membatalkan kelulusan PPPK. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, mengundurkan diri. Yang kedua, tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam sesuatu yang ditentukan, sehingga dianggap mengundurkan diri. Yang ketiga, karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan telah ditetapkan. Yang keempat, tidak memenuhi persyaratan lainnya, yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Terakhir, meninggal dunia. Jadi, kelima hal ini tuh bisa membatalkan kelulusan PPPK, meskipun sudah dinyatakan lulus. Nah, kita bahas tadi yang untuk poin 4, karena yang lainnya sudah cukup jelas, yaitu tidak memenuhi persyaratan lainnya. Langsung aja kita buka apa sih persyaratan umum PPPK dari PP nomor 49 tahun 2018. Yang pertama tentang usia. Syaratnya adalah paling rendah 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum masa pensiun. Jadi kalau misalnya pensiun di umur 60, jadi maksimal umur 59 tahun 0 bulan 0 hari ya. Oke, yang kedua tidak pernah dipidana. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan juga tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, TNI, kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Hati-hati loh buat teman-teman yang pegawai swasta mau pindah jadi PPPK, jangan sampai keluarnya atau resignnya sembarangan. Kemudian untuk yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, di sini teman-teman, jadi kalau yang saat ini mungkin pernah menjadi anggota parpol atau masih aktif atau juga sering posting-posting tentang partai politik, buat teman-teman saya sarankan agar dihapus aja postingannya ya, karena nanti bisa kena di pasal nomor 4 ini. Berikutnya, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan. Oke. Berikutnya lagi, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Jadi nggak semua jabatan mensyaratkan kompetensi ini ya. Selengkapnya teman-teman bisa lihat pada aturan terakhir yaitu ada di Kep Menpan RB nomor 981 tahun 2021. Di sini ada tentang formasi-formasi apa saja yang membutuhkan kompetensi khusus atau formasi-formasi apa saja yang apabila kita memiliki sertifikasi tertentu maka itu bisa menambah nilai. Bisa dicek di sini dan juga bisa download pada deskripsi video ini. Kemudian selanjutnya itu sehat jasmani dan rohani. Terakhir yaitu persyaratan lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Oke teman-teman, kita bahas yang untuk poin 3 ini ya. Nah, untuk poin 3 ini kita bagi dua ya. Pertama, pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, itu ada 3. Pertama, karena dihukum penjara. Yang kedua, pelanggaran disiplin tingkat berat. Dan yang ketiga, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Khusus untuk poin 2 ini, yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin tingkat berat, yaitu tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja PPPK. Nah, jika untuk poin 2 ini, maka pelamar tadi itu masih bisa melamar sebagai PPPK di tahun berikutnya. Jadi nggak masalah yang poin 2. Yang masalah itu teman-teman jika dihukum penjara ataupun tidak memenuhi target kinerja. Oke, berikutnya yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat. Kalau tadi ini dengan hormat ya, ini tidak dengan hormat. Yaitu pertama melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45. Dihukum penjara ya, 2 dan 4-nya hampir sama. Dan yang ketiga ini menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di bagian ini, maka sudah jelas akan gagal di tes pemberkasan atau persyaratan ya. Lanjut lagi, kita bahas tentang status pegawai PPPK. Apakah bisa coba CPNS tahun berikutnya? Nah, untuk jawabannya kita tahan dulu. Saya menjelaskan sedikit tentang rekomendasi persiapan CSN ya, baik CPNS maupun PPPK. Di sini teman-teman bisa cobain, bisa CPNS atau bisa PPPK. CPNS untuk CPNS, PPPK untuk PPPK.
Di Bisa CPNS juga ada untuk paket kedinasan dan BUMN, teman-teman. Ini yang menarik dari aplikasi Bisa CPNS dan Bisa PPK ini adalah dia punya aplikasi Android dan juga punya website. Jadi bisa diakses dari dua sumber, teman-teman ya. Dan ada fitur coba gratis. Jadi teman-teman sebelum membeli bisa coba dulu nih ya kan. Kalau tertarik baru bisa lanjut beli. Untuk PPK sendiri paketnya ada cukup banyak dan nanti akan terus bertambah ya. Mulai dari guru, nakes, hingga yang jabatan fungsional lainnya. Sementara untuk Bisa CPNS sendiri, ini sudah cukup banyak paketnya dan juga dilengkapi dengan pembahasan serta analisis hasil pengerjaan. Baik untuk Bisa PPK maupun Bisa CPNS. Untuk harga sendiri, menurut saya tergolong terjangkau ya. Untuk Bisa PPK sendiri itu teman-teman ada pilihan paket mulai dari 3 bulan dan 12 bulan. Untuk 3 bulan akses, teman-teman cukup membayar 59.000 aja dengan kode promo atau kode voucher Aku Bisa. Kalau nggak pakai kode voucher ini, teman-teman akan dikenakan 20.000 lebih mahal, jadi sekitar 70 ribuan ya. Sama juga untuk yang Bisa CPNS, teman-teman bisa coba dari link ini dengan kode promo Aku Bisa, jadi harganya 179.000 aja ini per tahun. Cocok banget nih buat teman-teman yang ingin persiapan CPNS di tahun depan. Oke teman-teman, untuk mendaftar silahkan aja scan barcode ini atau bisa klik linknya dan ada juga di kolom deskripsi. Baik, kita lanjut lagi untuk berikutnya. Sebuah pertanyaan masih menggantung. Status pegawai PPPK apakah bisa mencoba CPNS tahun berikutnya? Di sini kita lihat dari aturan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 yang mana salah satu syarat CPNS yaitu tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, atau anggota kepolisian. Jadi untuk syarat penerimaan CPNS sendiri itu nggak ada masalah kalau statusnya PPPK. Jadi regulasinya untuk melamar CPNS itu boleh. Tapi, nah ini ada tapinya. Di aturan PAN RB tentang PPPK sendiri itu mengatur dalam hal calon PPPK yang sudah nyatakan lulus mengundurkan diri kepada yang bersangkutan nggak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK satu periode berikutnya. Jadi kalau tahun ini nggak buka, tahun depan buka itu dianggap satu periode. Jadi itu nggak boleh daftar PPPK. Untuk guru, jadi guru itu boleh coba CPNS. Ya kan, yang nggak bisa kalau guru tahun ini resign PPPK, tahun depannya coba PPPK lagi nggak boleh. Beda halnya untuk non-guru ya. Yang mana di sini apabila sudah lulus, kemudian mengundurkan diri, maka sanksinya nggak boleh melamar pada penerimaan ASN. ASN ini kita tahu ya untuk CPNS dan PPPK. Untuk satu periode berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahun ini lulus PPPK dan tahun depan buka CPNS, teman-teman nggak bisa coba gitu ya. Kecuali teman-teman guru tadi bisa. Ini masih aturan lama, PAN RB 29 tahun 2021. Untuk tahun ini belum ada keluar, nanti mungkin bisa berubah atau mungkin bisa sama aja aturannya ya. Kita tunggu, nanti akan saya update aturannya di kolom deskripsi atau saya buatkan video baru. Oke teman-teman. Nah kemudian selanjutnya, sebelum penutup, kira-kira apa aja sih formasi PPPK yang bisa diisi selain guru? Nah, teman-teman bisa cek dari PAN RB nomor 76 tahun 2022. Atau mudahnya, teman-teman silahkan aja download filenya dari deskripsi video ini ya. Oke, mungkin sekian dulu kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, tetap semangat, dan semoga apa yang diceritakan itu dimudahkan jalannya. Oke, kalau gitu saya Fandi AP, saya undur diri dulu, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.